kalau ketika dilakukan pemeriksaan di IGD Rumah Sakit Gunung Jati atau ketika ekshumasi dilakukan, dapatkah diketahui waktu kematian dari almarhum? Bisa. Bisa. Perkiraan. Kita sebutnya perkiraan saat kematian. Jadi kita lakukan ada koridor waktu. Perkiraan saat kematian antara sekian hari atau di bawah sekian hari sampai sekian hari, atau antara sekian jam sampai sekian jam sebelum pemeriksaan. Biasa kalimatnya seperti itu. Ya. Bisa. Apakah perkiraan itu juga bisa dilakukan atau menjadi standar ketika dilakukan visum di Rumah Sakit Gunung Jati? Harusnya. Perkiraan saat kematian atau saat kematian pada pasien rumah sakit itu pasti dituliskan. Pasti dituliskan? Pasti dituliskan. Semestinya dituliskan, ya. Oh. Karena misalnya ada seorang pasien datang ke IGD dilakukan penanganan, selanjutnya dalam penanganan terjadi perburukan keadaan dan tak terselamatkan misalnya, ya, itu akan dicatat meninggalnya jam sekian. Ya, tadi kami spesifik pertanyaan kepada almarhum Muhammad Rizky Rudiana. Ya. Karena Muhammad Rizky Rudiana ketika ditemukan di flyover Talun dikatakan sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Ya. Sehingga kami mau tanyakan apakah itu menjadi standar ketika dibawa ke rumah sakit, ya, IGD Rumah Sakit Gunung Jati, ketika dilakukan visum untuk dapat mengetahui atau mencari informasi tentang waktu kematian dari almarhum. Soal standar ya berarti ya. Itu adalah standar kedokteran forensik. Standar kedokteran forensik. Tapi kalau yang periksa bukan atau kaitannya dengan kedokteran forensik atau bukan dokter forensik atau di IGD, kadang-kadang itu suka terlewatkan. Ya, kadang-kadang itu suka terlewatkan. Karena kalau kita bicara perkiraan saat kematian, kita harus melihat tanda-tanda proses kematiannya. Ada tidak kaku mayat, ada tidak lebam mayat, ya, ada tidak perubahan-perubahan pada kulit dan selanjutnya. Nah, itu harus dicatat dan diperiksa dan dicatat. Kalau itu dilakukan ketika proses ekshumasi, apa yang bisa dimunculkan soal waktu kematian? Apakah hari atau sampai dengan jam? Kalau ekshumasi artinya kan sudah lebih daripada sehari, 2 hari atau bahkan sebulan gitu ya. Kalau di perkara ini 10 hari. 10 hari. Artinya yang nanti akan dinilai adalah perubahan pada tubuh. Ya. Perubahan pada tubuh korban saat diperiksa, perubahannya sudah seperti apa. Disandingkan nanti dengan teori ilmu tanatologi kita sebutnya itu, atau ilmu perubahan saat orang sudah mati, apa aja yang berubah dan berapa lama perubahan-perubahan itu akan disandingkan seperti itu. Iya, dari perubahan-perubahan yang tadi dok ahli sampaikan itu bisa menunjukkan soal waktu kematian itu merujuk pada apa? Maksudnya hitungan hari kah atau sampai dengan jam? Kalau ekshumasi nggak sampai jam, hari. Oh, jadi hitungan hari mundurnya ya. Apakah dari kegiatan kedokteran forensik, ya, terhadap korban yang meninggal dapat diketahui luka-luka yang terjadi akibat kecelakaan lalu lintas dan atau luka-luka yang diakibatkan oleh kekerasan atau penganiayaan? Ya, tentunya secara pemeriksaan atau secara keilmuan, ya, kita memiliki data adanya perbedaan-perbedaan tertentu terkait dengan luka-luka kaitan dengan kecelakaan atau kaitan dengan suatu tadi penganiayaan, ya. Karena biasanya perubahan itu nanti kita lihat pada penyebaran lukanya. Penyebaran lukanya itu apakah memiliki kesesuaian dengan suatu
kalau kita bicara kecelakaan seperti apa? Dia jatuhkah, atau dia jatuh melayangkah, atau dia melakukan suatu pergerakan tertentu saat terkena suatu permukaan ya sehingga menyebabkan luka. Nah itu yang akan kita nilai. Nanti disandingkan nanti dengan, makanya sebelumnya saya sudah sampaikan perlu dicarikan korelasi antara peristiwa dengan perlukaan ya. Kalau ada informasi, oh misalnya pada satu kasus ada informasinya si Anu melakukan ABCD itu diyakini dilakukan oleh si A, bener nggak? ABCD-nya itu ada pada tubuh itu di tempat yang ya aku itu, gitu kan, dengan pola luka seperti itu, gitu ya. Dia lakukan itu dengan tangan kosong katanya, tapi ternyata lukanya tidak sesuai apabila dilakukan dengan tangan kosong. Itu bisa dijelaskan oleh dokter forensik. Dan di sini saya sampaikan sekali lagi pentingnya pendalaman terkait dengan hasil temuan kedokteran forensik ini terkait dengan suatu peristiwa untuk mendapatkan kesesuaian, untuk meyakini bahwa peristiwa itu terjadi atau terjadi peristiwa yang lain. Bisakah ahli memberikan analisis atau identifikasi terhadap foto korban? Bisa kita mohon izin sakit tunjukkan foto. Ini enggak ada. Ini foto nunjukin aja. Iya. Nunjukin nggak bisa. Yang ini enak aja waktu. Enggak ada. Tidak. Enggak ini. Ya, oke. Ya. Yang ini. Ya. Ahli. Dari keterangan yang ada tadi juga sudah disampaikan bahwa ada patah di tangan. Ya. Kalau dari patah di bagian lengan ini, apakah ada perbedaan patah yang terjadi dalam situasi karena kecelakaan, sebab karena kecelakaan, dan patah karena penganiayaan? Pendapat ahli, luka ini sebabkan apa? Ini foto tapi dalam pada kertas ya, jadi kejelasannya tidak baik ya. Saya upayakan semaksimal mungkin dari apa yang bisa saya lihat di sini ya. Atau saya interpretasi yang ada di sini ya. Ini foto sama. Bila sesuai dengan gambar atau foto yang ada pada kertas ini, interpretasi saya ini adalah luka-luka yang ada ini adalah luka lecet geser ya, luka lecet geser. Artinya pada lengan ini telah terjadi suatu hubungan antara suatu permukaan benda yang menggeser ya, yang menggeser. Seperti apa peristiwanya? Dan satu lagi, selain luka lecet geser, ada ketidaksimetrisan bentuk lengan ya, artinya kemungkinan tidak simetris lengan ini ada patah tulang ya, ada patah tulang. Pertanyaannya adalah apa yang menyebabkan gesekan pada permukaan kulit dan sampai patah tulang? Apakah gesekan yang selebar ini bisa didapatkan oleh suatu peristiwa apa? Nah itu yang perlu didalami mungkin. Izin. Ya. Terima kasih. Begini ahli,
Bila seandainya ini karena penganiayaan dengan menggunakan alat, apakah itu babu atau batu, apakah ada perbedaan dengan kecelakaan? Karena misalnya ada bekas jejak dari alat kekerasan yang digunakan. Saya mungkin mohon izin jadi contoh, boleh? Izin yang mulia, apakah boleh? Bapak bersedia? Jadi contoh? Contoh. Ya, ini nggak akan sakit. Tidak akan saya janji, nggak akan sakit. Jadi tujuannya bukan untuk menyakiti, tapi untuk menjelaskan. Jadi begini, ya, inform konsen dulu nih. Apakah bersedia? Begini, kalau saya melakukan kegiatan penganiayaan, Ya. konteks konotasi saya penganiayaan. Ya. Gerakan saya bisa. Ya. Ya. Saya bisa gunakan. Ya. Saya bisa gunakan. Ya. Atau saya bisa gunakan banyak hal. Ya. Kalau saya gunakan umum, saya dengan gerakan seperti ini. Ya. Luka yang akan muncul sebenarnya luka. Kalau saya begini, kalau begini tidak ada kesempatan ke arah dalam. Ya. Kemudian kerusakan tulang sebenarnya. Ya. Kalau begini, kekuatan akan fokus pada satu. Di sini akan dijual. Kedalamannya juga akan meningkat dan mampu bila kekuatannya cukup akan merusak tulang di dalamnya. Oke. Luka yang ada di atas di permukaan akan sejajar dengan kerusakan pada tulang. Ya. Pertanyaan kali, apakah dari gambar ini nampak ada luka lecet tekan? Halo. Ya. Ya, di sini ada tekan dan geser. Ya, Tekan dan geser tekan dan geser. pada bagian. Jadi ada pada bagian lengan bawah kanan. Ya. Lengan bawah kanan. Jadi ada tekan dan bergeser. Ya. Ya. Di sini ada kemerahan. Ini karena ini pengamatan dari foto dengan kualitas seperti ini ya. Ya. Kalau di bagian. Ya, di sini ada kemerahan, bisa luka lecet, geser. Selanjutnya ada penekanan daerah sini. Selanjutnya ada pergeseran lagi di sini. Atau bisa saja ini sebaliknya, mulai dari sini ke sini dan ke sini. Ya. Ya. Tapi ini artinya benda yang mengenai ini memiliki konsentrasi pada saat di sini. Ini bukti ya, Ya. bahwa ada pergerakan. Ini bisa saja bendanya yang datang, Ya. atau orang ini, Ya, tetap benar. ini nih, Oh. gitu ya, gitu ya. Ya. Lalu yang Sini lecet, Ya. ada penekanan sepeda bentuk di sini. Ya. Ya. Geser, ya. Di atas ini geser, ya. Tapi mengalami patah. Bentar dulu. Ya, ini penampakan saat ini ya. Ini ada kemerahan ya Pak, izin. Ini bisa saja luka lecet geser. Kalau dari kualitas seperti ini, saya tidak menjamin bahwa ini seperti itu. Dari laporan yang ahli baca, apakah ada patah di bagian? Ada. 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 Artinya tadi ahli sampaikan ada dua patah di sini. Ya, Ada dua patah. ya, betul. Di sini apakah terlihat luka apa tadi? Tekan, Luka tekan? nggak ada, Nggak ada. nggak ada. Oh, ada patah tapi tidak ada luka tekan di bagian apa nih? Lengan. Ya. Ya. Oke. Kalau di bagian dagu, apa yang saudara saksi bisa jelaskan? Ada luka lecet tekan, ya, ini. Begini. Tapi ini begini ya,
kalau kita forensik nggak begini cara motretnya, ya. Ya. Jadi nggak boleh tuh dari begini gitu ya, harus tegak lurus, ya. Jadi kita bisa melihat secara baik. Nah kalau ini sesuai kualitas, saya hanya bisa menyampaikan kemungkinan ini ada luka lecet tekan dan ada luka lecet geser juga pada daerah rahang bawah, kemungkinan pada rahang atas juga, ya. Majelis saksi boleh kami lihat foto yang lain? Foto yang lain? Yang lain lagi yang almarhum? Bukan, ada foto tadi yang tadi. Ya satu lagi. Ya, bukan yang ibu yang ngepost. Betul. Ya, saya supaya kita ngobrol balik. Oke. Setidaknya diketahui tidak jadi pas dari acara, tapi setidaknya oke. Ya, saya ya oke. Yang ini, yang bagian ini. Ya, yang ini. Ahli, ada keterangan saksi pada perkara 3 dan 4 yang menyatakan melihat almarhumah roknya tersikap dengan celana dalamnya turun atau tidak melorot atau tidak rapi sebagaimana tempatnya. Ya. Dan ada keterangan saksi yang kita dengarkan dengan sumpah kemarin menyatakan bahwa almarhum di hari H naasnya itu sedang mengalami menstruasi haid. Ya. Tapi kalau kita melihat foto ini, ya, antara keterangan saksi tadi menyatakan bahwa celana dalam tidak pada tempatnya itu, dan foto ini dalam keadaan haid tadi, terlihat bahwa tidak ada darah di celana dalam korban. Pertanyaan saya, pada orang yang sedang mengalami haid dan kemudian celana dalamnya tidak pada tempat semestinya, bagaimana penjatuhan darah itu? Apakah punya potensi untuk mengotori celana dalam? Baik, terima kasih pertanyaannya. Berarti kita berasumsi ya. Ya. Andaikan orang yang sedang haid, celana dalamnya diturunkan, berarti sebelum diturunkan celana dalam itu menempel pada sekitar kemaluan, ya kan? Artinya pada celana dalam itu kemungkinan kita bisa temukan darah, ya. Selanjutnya, kalau saat yang bersangkutan memang sedang haid, tentunya cairan haidnya itu atau darah haidnya itu bisa saja keluar, ya, mungkin seperti itu. Ya, di foto ini kita lihat bahwa celana dalamnya masih ada di sini. Ya, ini kan karena dari luar ya, ya. Kita nggak dalamnya. Oke. Ya. Oke, terima kasih. Ya. Yang ya, satu pertanyaan buat dokter ahli. Ini kan ada 3 lokus tempat. Tidak masuk di hukum, tapi menyangkut kematian dulu. Silakan. Ya. Sini. Oh, dulu. Saya tahu pertanyaannya apa. Dokter, baik, ini menyangkut lokusnya. Dalam pertimbangan itu maupun BAP, bahwa Eki ini meninggal di belakang SM showroom pada jam 21, kemudian ditusuk perut dan dadanya, kemudian meninggal di situ, bukan, dan dibuang ke playoper. Nah, pertanyaan kami, pengalaman, kalau melihat foto yang tidak ada di sini, dari foto yang dimiliki oleh jaksa dan polisi, kalau dari hasil olah TKP, darahnya maupun yang body itu meninggalnya di TKP. Pertanyaan kami, apabila CE kini ditusuk di belakang showroom kota Cirebon tersebut, ya, sebanyak apa darah yang bisa keluar di showroom tersebut? Sebanyak tusukan itu dalam berapa lama? Karena pada kenyataannya mayat Eki ini darahnya semua tercurahnya di lokasi kejadian kecelakaan. Itu yang dimaksudkan teman saya, yang Ibu Hakim tidak ada gambar di situ. Tolong dijelaskan.
Baik, terima kasih. Mungkin sebelum saya jawab secara spesifik, saya dapat sampaikan pada pemeriksaan dokter spesialis forensik saat ekshumasi, ya khususnya, tidak ditemukan luka tusuk. Tidak ada luka-luka yang mengindikasikan luka tusuk, ya, atau luka akibat pada eki ya, yang mengindikasikan akibat kekerasan tajam. Itu satu. Kedua, kalau kita berandai bahwa seseorang telah ditusuk, berapa darah sih yang keluar? Tergantung kedalaman tusukan. Jadi tusukan itu bisa cuman permukaan bagian kulit dan bagian dalam kulit saja sampai ke otot, atau menembus rongga abdomen atau rongga dada. Itu akan berbeda jumlah darahnya, ya, dan fatalitasnya juga akan berbeda. Mungkin demikian. Terima kasih. Ya, saudara ahli, ada keterangan yang didukung